Mengapa pemerintah baru melihat impor barang bekas sebagai sebuah masalah? Padahal fenomena ini sudah marak terjadi di tengah masyarakat. Konsumen lebih puas dengan kualitas barang bekas dibandingkan dengan produk UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sahabat proper, pemerhati kebijakan publik dimanapun berada. Selamat bertemu dengan saya Aris yang akan menghiasi siniar Republik dalam segmen komentar isu publik, baik dalam skala nasional maupun dalam skala lokal. Pada kesempatan kali ini, kita akan berkomentar tentang impor barkas atau barang bekas. Siapa yang salah? Jagat maya kita diramaikan dengan pro kontra impor barang bekas. Ada yang mendukung impor barang bekas dengan dalil jual beli barang bekas sangat menguntungkan konsumen karena mampu mendapatkan barang yang murah dan juga berkualitas. Tetapi tidak sedikit juga yang menolak impor barang bekas. Alasannya yakni melanggar aturan impor barang yang selama ini telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga karena alasan kesehatan. Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan bahwa impor barang bekas mengganggu industri tekstil dalam negeri dan meminta hal tersebut untuk ditelusuri dan ditindak. Menindaklanjuti hal tersebut, Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, melakukan pemusnahan barang bekas impor seperti pakaian, tas, sepatu senilai kurang lebih 10 miliar di Pekanbaru Riau. Menurut Menteri Perdagangan, pemusnahan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Kementerian Perdagangan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen. Artinya apa, para sahabat proper? Dalam hal ini, pemerintah dengan tegas melarang segala bentuk impor barang bekas dan penjualannya dalam berbagai bentuk apapun. Ada dua hal yang mau dikritisi dari pro kontra impor barang bekas. Yang pertama yang harus kita perhatikan, mengapa pemerintah baru melihat impor barang bekas sebagai sebuah masalah? Padahal fenomena ini sudah marak terjadi di tengah masyarakat. Barang bekas tidak hanya dijual di pasar yang terdapat di beberapa kota besar di Indonesia, tetapi juga dijual secara online. Karena maraknya penjualan barang bekas, maka muncul kebiasaan belanja barang bekas atau thrifting di kalangan masyarakat Indonesia. Sebenarnya, sejak tahun 2015, pemerintah pusat telah melarang hal tersebut dengan mengeluarkan beberapa peraturan. Pertama, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang larangan impor barang bekas. Yang kedua, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Lalu ada peraturan yang terbaru, yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Jika pemerintah telah mengeluarkan peraturan tersebut, pertanyaan untuk kita semua, letak permasalahannya ada di mana? Apakah di pemerintah itu sendiri yang belum memperkuat aspek pelaksanaan peraturan, ataukah di sistem pengawasan yang dinilai masih lemah? Kedua, barang bekas impor dinilai dapat merusak UMKM. Benar bahwa barang bekas impor bisa saja merusak UMKM yang saat ini bertumbuh subur di Indonesia. Kita bisa saja berpikir demikian. Fenomena thrifting muncul karena masyarakat atau konsumen lebih puas dengan kualitas barang bekas dibandingkan dengan produk UMKM. Atau dengan kata lain, produk UMKM tidak mampu menjawab permintaan dan kebutuhan masyarakat. Lalu,
dengan hal ini? Apakah kita serta-merta menyalahkan kelompok UMKM atau menyalahkan masyarakat yang sering melakukan drifting? Tentu saja tidak. Disinilah letak tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pendampingan yang tepat sasaran, sehingga kelompok UMKM bisa menghasilkan produk yang diterima masyarakat umum. Apa kira-kira solusinya dalam mengatasi masalah ini? Pertama, harus memperkuat penerapan sistem larangan dan pengawasan impor barang bekas. Hal ini tentu saja berkaitan dengan bagaimana peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dijalankan secara sungguh-sungguh oleh pihak terkait dan yang paling penting mempunyai daya pengaruh. Selain itu, perlu juga memperkuat sistem kerjasama lintas kementerian seperti Kementerian Perdagangan sebagai leading sektor, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Luar Negeri. Titik tekannya yakni impor barang bekas tidak akan hilang jika pemerintah tidak melakukan kerjasama dengan negara produsen untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Dan dalam hal ini, kerjasama lintas kementerian sangat diperlukan. Yang kedua, pendampingan kelompok UMKM dari hulu ke hilir. Barang bekas yang diimpor dari luar negeri dan mematikan UMKM harus dilihat sebagai masalah serius oleh pemerintah dan bukan hanya oleh para pelaku usaha. Sudah saatnya UMKM didampingi secara menyeluruh, baik itu dari modal, proses produksi, sampai pada rantai pasok pemasaran. Dan yang lebih penting, produk yang dihasilkan bisa menyaingi produk impor. Prinsip utama yang mau dipertegas di sini yakni penguatan UMKM dari hulu ke hilir tidak hanya untuk mengatasi masalah impor barang bekas, tapi yang lebih penting yakni penguatan UMKM merupakan salah satu variabel penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai kata akhir, saya mau katakan bahwa persoalan kebijakan impor barang bekas bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tapi juga tanggung jawab kita semua, anak negeri ini. Dan yang lebih pentingnya lagi, jika alasan kesehatan menjadi salah satu alasan pemerintah melarang impor barang bekas, maka sebaiknya jual beli barang bekas dalam skala nasional maupun juga dalam skala lokal harus dilarang. Sudah menjadi rahasia umum, banyak juga pakaian bekas dari kota-kota besar di Indonesia dijual ke daerah-daerah tertentu. Stop menggunakan barang bekas dan mari kita mencintai produk dalam negeri. Para sahabat proper, demikian dulu sajian awal komentar isu kebijakan publik. Sampai jumpa di komentar isu selanjutnya. Terima kasih dan salam perubahan.